Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Hari ini Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari film Donghua A Perfect World, episode 189. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Meskipun kekuatan mereka jauh berbeda, kecerdikan Si Hao membuat Ma Yuan semakin terpancing untuk menggunakan kekuatan yang justru memperparah kutukan di tubuhnya. Amarah Dewa Surgawi itu memuncak saat tubuhnya yang perkasa semakin lemah dan terkorosi, membuatnya tampak lebih seperti manusia biasa yang sedang menghadapi maut daripada dewa yang berkuasa. Akhirnya, saat kondisi Ma Yuan semakin memburuk, segel yang dia gunakan untuk mengurung Si Hao pun melemah, memberi kesempatan bagi Si Hao untuk melarikan diri. Meski Ma Yuan masih dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, ia tak punya pilihan selain bertahan dari cengkraman kutukan yang menggerogotinya. Bagi Si Hao, keberhasilan ini adalah bukti bahwa kecerdikan dan tekad kadang bisa mengalahkan kekuatan dewa. Sementara bagi Ma Yuan, hari itu menjadi bukti kepahitan takdir bagi seorang dewa yang kalah oleh sesuatu yang tak terlihat. Ma Yuan, seorang dewa surgawi yang kuat, merasakan kejatuhannya saat terjebak dalam pertarungan dengan Si Hao. Tombaknya menyapu bagaikan kilat, memecah gunung dan memporak-porandakan alam sekitar. Tetapi kekuatannya tak mampu mengalahkan lawannya. Di tengah pertarungan, Chang Gongyan dengan busurnya yang sakti menembakkan panah dahsyat yang hampir membinasakan Ma Yuan, memaksa sang dewa mundur. Kepergian Ma Yuan menandai awal dari pengejaran besar-besaran atas Si Hao, seorang petarung tangguh yang baru saja mencapai puncak energi abadi. Berita kemampuan Si Hao yang luar biasa menguasai dua helai energi abadi, menyebar dengan cepat dan menggemparkan para ahli di dunia kuno. Dewa Surgawi mulai mengeluarkan perintah untuk mengejar dan menghabisi Si Hao, yang dipercaya memiliki harta karun tak ternilai. Meskipun banyak yang meremehkan peluang Si Hao, ketakutan menyelimuti dunia saat semakin banyak pihak terlibat dalam pengejaran ini, termasuk beberapa klan yang kuat. Dewa surgawi dari berbagai ras, mulai dari gajah purba hingga naga bertanduk, terus memburu Si Hao tanpa ampun. Dalam pelariannya, Si Hao kerap kali terluka parah dan harus bertahan hidup dengan membantai hewan-hewan kuat demi makanan dan penyembuhan. Namun, setiap upaya pemulihannya terganggu oleh serangan yang tak kenal lelah dari berbagai pihak. Meskipun tubuhnya compang-camping, Si Hao bertahan hidup dengan kekuatan luar biasa, membunuh banyak lawan di sepanjang jalan. Meski demikian, ia tetap dikejar, sementara kabar tentang pembunuhan dan kemampuannya terus menyebar dan menginspirasi rasa takut di seluruh negeri. Mengetahui bahaya yang semakin besar, beberapa klan kuat akhirnya turun tangan untuk melindungi Si Hao atas permintaan teman-temannya. Klan kepala dari berbagai suku berdiri melawan perintah dewa-dewa surgawi, membuktikan bahwa kekuatan karma dan ikatan persahabatan dapat menyelamatkan jiwa yang tertindas. Dengan sekutu barunya, Si Hao terus melarikan diri, menyiapkan diri untuk bertahan dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Di langit yang muram, seorang sosok agung muncul dengan rambut putih dan jubah seputih salju, memancarkan aura luar biasa. Ketika dia turun, bumi seakan bergema dengan kehadirannya, mengguncang para dewa surgawi yang telah lama menanti. Mereka menyadari bahwa lelaki ini bukan sembarang orang. Dia adalah sosok tingkat dewa, melebihi kekuatan para leluhur lainnya. Para dewa yang semula berniat menangkap Si Hao kini harus menghadapi kekuatan besar yang tak terduga, datang melindungi sosok muda itu. Pertanyaan pun muncul di antara mereka, apakah memang benar Si Hao terkait dengan roh penjaga kuno? Konflik semakin memanas ketika para dewa berbeda pendapat. Beberapa bersikeras bahwa Si Hao tak lebih dari orang luar, tak memiliki hubungan sejati dengan roh kuno. Namun, yang lainnya yakin akan warisannya.
Para tetua dari ras Vien kuno, ras Centaur, dan 8 ras bersenjata terus berdebat, mempertahankan Si Hao dari ancaman mereka. Namun di sisi lain, muncul dewa surgawi yang tak puas dengan perlindungan ini, mempertanyakan apakah Si Hao hanyalah perantara untuk keuntungan mereka sendiri, terutama dengan energi abadi yang ia miliki. Saat perdebatan memuncak, suasana berubah menjadi medan pertarungan sengit. Gajah kuno emas dari ras Centaur maju dengan kekuatan yang dahsyat, memicu benturan ilahi yang mengguncang dunia. Cahaya dan kekuatan saling beradu, melahirkan petir dan kehancuran. Di tengah hiruk-pikuk itu, berbagai makhluk surgawi lain turut maju, membela atau menentang, hingga akhirnya mereka sadar akan batasan mereka dan mundur. Namun, mereka menyebarkan kabar, memperingatkan seluruh kaum kuno akan bahaya serta potensi yang dibawa Si Hao. Dalam kekacauan tersebut, Si Hao memilih untuk melarikan diri, sadar bahwa perlindungan dari suku-suku ini belum tentu tulus. Terus-menerus diburu, dia menemukan bahwa keselamatannya hanya akan terjamin jika dia menjadi kuat tanpa bergantung pada yang lain. Menyadari perlunya kekuatan pribadi, Si Hao menetapkan tekadnya. Dengan luka-luka yang masih belum sembuh, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan dan bangkit, menghadapi dunia yang keras dengan kekuatan sejati yang ia peroleh sendiri. Di sebuah daerah pegunungan yang subur, kehidupan tanaman tumbuh subur, dipenuhi ribuan ramuan obat. Di puncak sebuah gunung batu, terdapat sarang burung ganas yang berdiameter 10 zang, dengan aroma obat yang kuat tercium dari sana. Di dalam sarang itu, Si Hao sedang meramu obat untuk pemulihan tubuhnya. Setelah melarikan diri dari ras Centaur dan mengalami berbagai luka serius akibat serangan dari berbagai pihak, dia mencoba memulihkan diri dengan memasak ramuan dari daging naga buaya yang telah dibunuhnya. Ramuan obat itu memiliki bau yang aneh, namun Si Hao tidak bisa memilih-milih. Pemulihan tubuhnya menjadi prioritas utama. Selama 2 hari terakhir, dia terus-menerus melarikan diri dan berjuang untuk bertahan hidup. Tubuhnya yang penuh retakan hampir hancur karena luka-luka besar yang dideritanya. Meskipun menggunakan 2 helai energi abadi untuk menyatukan tubuhnya yang rusak, dia tahu bahwa pemulihannya akan memakan waktu lama, bahkan bagi seseorang sekuat dirinya. Namun, dia harus cepat sembuh karena musuhnya yang kuat tidak akan memberi waktu untuk pulih. Saat Si Hao beristirahat, ancaman baru muncul. Dewa surgawi yang kuat mengejarnya, mengancam untuk menghentikan pemulihannya. Dengan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka menunggu untuk menangkapnya. Si Hao yang terpojok akhirnya menggunakan simbol penghancur alam untuk melarikan diri ke alam pemakaman. Tempat yang penuh misteri dan bahaya. Namun, tempat itu juga penuh dengan jebakan yang disiapkan oleh para dewa surgawi. Mereka tampaknya sudah merencanakan untuk menangkapnya di sana. Dalam alam pemakaman, Si Hao menemukan dirinya dikepung oleh kekuatan kutukan yang sangat kuat. Meskipun dia berusaha melarikan diri, situasinya semakin genting. 3 dewa surgawi yang mengikutinya kini terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Si Hao yang terus berjuang untuk bertahan hidup, menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, dia tahu bahwa bahkan di tempat yang penuh dengan bahaya ini, dia hanya bisa berharap untuk mendapatkan waktu lebih banyak untuk menyembuhkan lukanya dan melampaui keterbatasannya agar bisa melawan para dewa yang mengejarnya. Dalam usaha untuk memulihkan dirinya setelah mengalami luka parah, Si Hao memutuskan untuk menyerang dan merampok rumah lelang yang dikelola oleh penduduk asli, seperti gajah emas dan naga bertanduk. Meskipun upayanya cukup efektif, ia tak menemukan obat ilahi yang diinginkannya, hanya menambah beban kerugian bagi mereka. Dalam pencariannya, Si Hao memasuki tempat-tempat yang sangat berbahaya, seperti dunia kecil yang dipenuhi makhluk gila akibat kutukan. Namun, ia terus ditemukan oleh makhluk dan dewa yang mengawasi, menambah kesulitan dalam proses penyembuhannya. Di dunia kecil yang penuh dengan kutukan ini, Si Hao berusaha menghindari deteksi sambil mencari cara untuk sembuh. Namun tak lama kemudian ia bertemu dengan Dikun, seorang pria muda berbaju perak yang mengungkapkan bahwa ia adalah keturunan dari Di Chong yang pernah dibunuh oleh Si Hao.
Dikun dengan sikap tenang dan penuh dominasi mengancam akan menghancurkan Si Hao. Namun meskipun terluka, Si Hao tidak gentar dan membalas tantangan tersebut dengan kekuatan besar yang ia miliki. Konfrontasi antara keduanya berlangsung sengit. Si Hao menggunakan pedang abadi dan kekuatan reinkarnasi untuk menyerang, sementara Dikun mencoba membalas dengan lonceng tenggelam jiwa yang mematikan. Sebuah artefak magis yang hampir menghapus roh primordial Si Hao. Namun Si Hao tidak menyerang dan melawan balik, memperlihatkan kekuatan yang bahkan Dikun tak bisa prediksi. Perang psikologis dan fisik berlangsung semakin intens, dengan masing-masing pihak mencoba memanfaatkan kelemahan lawan. Akhirnya, setelah serangkaian serangan hebat, Si Hao berhasil merusak lonceng tenggelam jiwa milik Dikun dan mengalahkan roh primordialnya. Namun pertempuran itu jauh dari selesai. Dikun yang kini marah dan putus asa mencoba mengerahkan lebih banyak kekuatan, sementara Si Hao dengan diagram 10.000 roh di tangannya bertekad untuk melanjutkan perjuangan ini. Konfrontasi antara mereka mengarah pada pertarungan yang semakin memanas, dengan keduanya berusaha mengalahkan satu sama lain di dalam dunia yang penuh dengan bahaya dan kutukan. Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 189 Perfect World. Tentunya spoiler episode 189 ini tidak akan sama persis dengan episode yang sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoilers. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.